Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Kultum Ramadan RSI Demak rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini izinkan saya menyampaikan kultum berjudul Tips Sehat dan Produktif selama berpuasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada bulan Ramadan tahun ini kita akan menjalankan puasa dengan durasi kurang lebih 13 jam. Tentunya kita membutuhkan beberapa tips agar kita bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama yaitu niat. Niat itu penting sekali. Di dalam fikih kita tahu bahwa niat ini merupakan rukun dari puasa. Niat ini kita biasa ucapkan di malam hari. Ya, sejak kecil setelah sholat tarawih kita dilatih untuk bersama-sama mengucapkan niat. Tapi yang perlu dipahami bahwa niat itu tempatnya di hati. An-niyah mahalluha fil qalbi. Niat itu ada di hati. Wal talaffuz biha sunnah, dan mengucapkannya itu sunnah. Ada apa di balik rahasia dari niat ini? Bahwa Rasulullah SAW menganjurkan umat Islam untuk berniat. Ini kaitannya apa? Kalau kita tinjau dari aspek ilmiahnya, bahwa di otak kita ada yang namanya hipotalamus. Hipotalamus inilah penggerak dari seluruh sistem yang ada dalam tubuh kita. Sehingga kalau kita sudah berniat di malam hari, otomatis hipotalamus ini akan memerintahkan semua organ tubuh, pencernaan, hormon-hormon yang berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh kita selama berpuasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa selama 13 jam tidak ada asupan makanan atau minuman. Maka tips yang kedua yaitu makan sahur. Nah, sahur ini Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makanlah sahur kalian semuanya, bahwa di dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Dalam suatu hadis lain dikatakan, "Tasahharu walau bijur atimain." Makanlah sahur kalian semua walaupun dengan seteguk air. Kenapa kok penting untuk sahur? Karena dengan adanya asupan makanan yang seimbang, nanti dalam tubuh kita ada yang namanya hormon insulin. Insulin ini yang akan mengatur kadar gula dalam darah. Ini akan menjaga keseimbangan gula darah sehingga dalam batas normal, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Untuk selanjutnya, bahwa kenapa kita harus makan sahur? Karena dalam sahur ini terdapat keberkahan. Jadi setelah kita makan sahur, nanti makanan kita akan disimpan dalam hati. Di dalam hati itu ketika pagi sampai siang hari, nanti hipotalamus itu akan memerintahkan hormon glukagon untuk memecah gula atau glukosa itu, sehingga nanti kita mendapatkan asupan dari situ. Ibarat kata seperti kita menyimpan uang di ATM. Nah, kalau kita butuh, kita bisa mengambilnya. Seperti itulah fungsi dari hormon glukagon, yaitu memecah glikogen menjadi gula yang dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghindari makanan dan minuman yang banyak mengandung kafein saat sahur, seperti kopi.
Nah, ini juga harus kita hindari karena apa? Karena kalau kita minum kopi atau nanti mengandung gula yang berlebihan, nanti akan memicu yang namanya kita sering buang air kecil, sehingga nantinya juga akan mengganggu kita di pagi hari setelah sholat subuh. Kita banyak mengeluarkan urin atau air seni, sehingga nanti menjadikan gula darah kita menjadi rendah, dan itu kita akan menjadi lemes. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang keempat, yakni segera berbuka puasa pada waktunya. Nah, ini sangat penting sekali. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada umatnya agar menyegerakan berbuka puasa, bahwa orang puasa itu terdapat dua kenikmatan. Lis-shaimi farhatani, yang pertama farhatun inda iftarih, yaitu kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, ketika berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian tak kalah pentingnya ketika berbuka puasa, Nabi mencontohkan kepada kita semua untuk makan kurma, yaitu mendahulukan makan kurma 3 butir atau 5 butir, silakan, dan juga dengan minum air putih. Kalau tidak ada kurma, ya silakan diganti dengan buah-buahan yang lain yang mengandung gula. Kenapa kok kurma? Ternyata setelah kita tahu di era modern sekarang ini, kurma ini kandungan gulanya itu tinggi, kaya akan serat dan mineral, dan cepat diserap oleh tubuh, sehingga kita ketika setelah buka puasa yang dari siang itu kita lemes, ketika mendapat asupan kurma itu nanti akan langsung diserap oleh tubuh dan kita berenergi. Kemudian selanjutnya yaitu yang tak kalah pentingnya, dengan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, ini perlu kita laksanakan di bulan puasa ini. Kalau kita mengikuti dari Kementerian Kesehatan, yaitu dengan isi piringku. Jadi satu piring ini kita bagi sepertiga nanti ada nasi, sepertiga nanti ada lauk dan buah, sepertiganya lagi ada sayuran. Nah, ini kalau kita ikuti ini, kita tentunya akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam tubuh kita. Kemudian tak kalah pentingnya itu kita juga meminum air putih. Rekomendasi dari para ahli kesehatan yaitu 8 gelas atau sekitar 1,5 liter. Nah, ini kita bisa bagi jadwalnya ketika saat berbuka puasa 1 gelas, kemudian setelah sholat maghrib 1 gelas, setelah isya, ya, sebelum tidur, setelah bangun tidur, dan pada saat sahur. Kita bagi agar kebutuhan tubuh kita yang berisi air ini, 80% berisi air, kita terpenuhi sehingga tidak haus. Kemudian yang tak kalah pentingnya, yang keenam adalah mengatur waktu tidur. Di saat puasa ini banyak aktivitas, dari mulai ibadah, dari mulai sahur, kemudian beraktivitas pagi sampai nanti kita berbuka puasa, sholat tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Tentunya ini ritme yang sangat padat, sehingga kita butuh yang namanya istirahat untuk tidur agar jam biologis kita tidak terganggu dan kita menyesuaikan diri sehingga paginya kita bisa beraktivitas dengan semangat. Kemudian tak kalah pentingnya yang nomor 7 yaitu memperkuat daya tahan tubuh kita, yaitu dengan minum vitamin C maupun minum zinc. Vitamin C kita tahu bahwa vitamin C ini berfungsi untuk menangkal radikal bebas sehingga memperkuat imun kita. Kemudian zinc juga sangat bagus sekali. Zinc ini memperkuat daya tahan tubuh kita karena dengan zinc itu memproduksi sel darah putih lebih meningkat sehingga berfungsi untuk pertahanan melawan penyakit. Saya kira itu 7 tips sehat
dan produktif selama berpuasa. Yang pertama, niat di malam hari. Yang kedua, makan sahur. Yang ketiga, hindari makanan dan minuman yang mengandung gula, kafein pada saat sahur. Yang keempat, segera berbuka puasa dengan yang manis, mengandung gula, dan cukupi kebutuhan air minum yaitu 8 gelas. Mengatur waktu tidur, makan bergizi dengan isi piringku. Yang ketujuh, memperkuat daya tahan tubuh dengan minum multivitamin dan zinc. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.